3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Baik, kembali lagi bersama kami Bosan, obrolan santai. Sekarang ada tamu undangan nih yang sangat menarik di Mudia Husada Madura, yaitu IMPAS. Oke, kita akan memperkenalkan organisasi IMPAS itu apa sih? Tujuannya dibangun IMPAS itu apa? Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Oh ya, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Abdul Fattah dari Prodi S1 FKK semester 3. Dan saya itu menjabat sebagai ketua di IMPAS, dan saya berasal dari Pamekasan yang paling ujung, yakni dari Desa Sanalao. Berarti kalau ujung itu perbatasan antara Pamekasan sama Sumeneb? Iya. Oh, berarti dianggap di Pamekasan itu dianggap, di Sumeneb itu dianggap? Ya, enggak, soalnya kan perbatasan. Kalau perbatasan itu apa? Ujungnya gitu. Ujungnya. Ya, ujungnya itu dari Pamekasan, Sanalao, terus setelahnya ini Sumeneb gitu. Biasanya ya kalau di desa paling ujung itu kalau ada bantuan itu tidak akan tercapai. Gimana kondisi desa di sana? Oh ya, alhamdulillah kalau di desa kami itu terorganisir, ya terorganisir mengenai bantuan dan lain sebagainya. Mungkin mbaknya perkenalkan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Muhammad Syakila dari semester 7 S1 Keperawatan, berasal dari Waru Timur, enggak di ujung. Oh, enggak di ujung. Bukan. Berarti pertengahan Iya. gitu. Pamekasan juga. Oke. Dari IMPAS. Kita pengen tahu IMPAS itu kepanjangan dari apa? IMPAS. Ikatan Mahasiswa Pamekasan. Jadi mahasiswa yang ada di Stikes Mudia Husada Madura, kami itu mempunyai inisiatif dari awal sehingga terbentuklah sebuah organisasi atau forum ini untuk menyelaraskan dan untuk memperkuat silaturahmi antara teman-teman yang ada di Pamekasan. Soalnya kenapa? Saya ini dari ujung. Nah, otomatis saya itu tidak kenal dengan anak-anak yang ada di kota, yang dari Pakong, yang dari Pademawu dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya IMPAS, teman-teman itu bisa saling mengenal antara satu sama lain sehingga chemistry-nya kita dapat. Inilah orang-orang Pamekasan yang ada di Stikes Mudia Husada Madura. Oke. Kan ini atas nama Mudia ya, IMPAS NHM begitu. Apakah ada feedback tertentu di kampus ini? Apakah ada timbal balik lah gitu? Iya, pastinya ada. Soalnya kan seperti ini, ketika kita mengadakan acara di Pamekasan, nah di situ kita mencantumkan nama Stikes Mudia Husada Madura. Jadi tidak pas semerta-merta IMPAS toh, enggak. Tapi kita mencantumkan IMPAS NHM, Ikatan Mahasiswa Pamekasan Mudia Husada Madura. Jadi ada feedbacknya pada kampus ini. Oke, berarti berbentuk promosi ya kalau ada Iya, bisa jadi seperti itu. bentuk promosi. Dibayar juga promosinya? Ya enggak. Kita mandiri, independen kita. Independen. Ya. Oh, berarti semua kegiatan di IMPAS itu tidak dari Mudia tersebut? Tidak. Kita mempunyai inisiatif mengadakan kegiatan ini memanfaatkan terhadap Tridharma yang nomor 3, yaitu pengabdian masyarakat. Kita dimanfaatkan, kita sudah belajar, kita sudah mendapatkan ilmu. Nah, kita menerapkan, kita memberikan, mengaplikasikannya kepada masyarakat. Dengan itu, contohnya kayak kemarin teman-teman IMPAS itu mengadakan pengabdian masyarakat di daerah Pamekasan Kota. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama mengenalkan kampus, dan yang kedua ini loh anak-anak Pamekasan di bidang kesehatan. Gitu. Jadi apa, dari masyarakat itu, ternyata orang-orang Pamekasan banyak yang mengambil kesehatan yang ada di Stikes Mudia Husada Madura. Oh ya, feedbacknya itu sangat besar begitu. Iya. Bagi Stikes Mudia Husada Madura tersendiri. Oke, ini pada tahun berapa IMPAS ini didirikan dan oleh siapa itu pencetusnya pertama kali? Oh, deklarator ya, namanya itu deklarator ya. Pencetus. Yang pencetusnya pertama itu di angkatan Kak Faruk, yang sekarang menempuh profesi, ada di Sidoarjo sekarang. Untuk tahun berdirinya itu tanggal 18 Mei 2021. Oh, berarti baru ya? Iya, baru. Soalnya gini, sebelumnya itu ada ikatan tapi vakum. Nah, ketika vakum itu teman-teman yang ada di NHM yang dari Pamekasan mempunyai inisiatif sehingga terbentuklah lagi seangkatannya Kak Faruk gitu.
Berapa jumlahnya sekarang? Kalau yang Mahasiswa sekarang itu pemekasan. kemarin kita membuat kaos seperti ini ya sebagai lambang lah ini anak-anak IMPAS. Sekarang itu sekitaran 70. 70 Iya. mahasiswa. Iya. Yang terdeteksi itu sekitaran 70. Mungkin banyak yang belum terdeteksi gitu. Bahwasanya ini orang-orang Pamekasan gitu. Oke, berarti dari berbagai prodi ya. Iya. Sekarang yang tadi IMPAS Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam. Oke, IMPAS organisasi yang ada di Stikes rata-rata dari Pamekasan. Seumpama nih, saya punya Juju paling atas nih kakek Juju, ada orang Pamekasan, boleh gak saya gabung di IMPAS? Gini, bukannya pas tidak boleh, akan tetapi kita itu melihat mereka itu tempat tinggalnya di mana. Soalnya gini, saudara-saudaranya mungkin banyak yang aslinya orang Bangkalan, tapi ketika dia berkeluarga dengan orang sana, orang sini, ada nanti kerabat-kerabatnya dari Pamekasan. Nah, tapi yang kita kedepankan orang itu tinggal di mana, itu bapaknya dan ibunya emang contohnya yang bapak dari Pamekasan, ibu dari Bangkalan, tapi tinggalnya di Bangkalan, otomatis gak boleh ikut. Oke. Ya. Berarti begini ya, kalau saya keluarga saya ada di Jakarta, tapi saya dari lahir itu dari kecil itu ada di Pamekasan, gimana? Apakah masih boleh gabung gitu? Ya boleh gabung, soalnya kan tinggalnya di Pamekasan. Oh, Iya. itu menurut berarti tempat tinggal gitu. Iya, tempat tinggal. Itu tempat tinggalnya sementara atau selamanya di Pamekasan itu? Ya soalnya kan kita tidak bisa menentukan tempat tinggalnya seseorang. Yes. Ya, apa artinya ketika menjadi mahasiswa di Kemudia Husada Madura, teman tersebut ada di Pamekasan tempat tinggalnya gitu. Meskipun dia orang Jakarta, tapi dia hidupnya di Pamekasan, pasti diakui oleh IMPAS. IMPAS. Ya. Ada syarat khusus gak atau ada sekitar administrasi untuk masuk ke dalam IMPAS tersebut? Soalnya ini organisasi yang bisa dikatakan semi ya. Semi. Ya. Artinya untuk itu ketika anak Pamekasan otomatis sudah menjadi IMPAS. Ya. Artinya tidak ada persyaratan secara administrasi. Cukup jadi orang Pamekasan. Kita sudah teman-teman sudah diakui dari IMPAS. Dari IMPAS. Ya. Sekarang saya tanya ke Mas Fatah. Bagaimana feedbacknya organisasi IMPAS tersebut kepada diri Anda? Ya sangat banyak. Pertama ya jujur. Saya kan masih semester 3 sekarang. Baru masuk 2 kali atau 1 kali itu langsung saya sama teman-teman itu dicalonkan. Nah, ya. Jadi kalau dikatakan di IMPAS, saya sangat primatur terhadap IMPAS. Karena kenapa? Baru bergabung langsung ditunjuk sama teman-teman itu dijadikan ketua. Dijadikan calon. Nah, calon dulu, setelah ada pemilihan ternyata saya pemenangnya. Nah, berarti teman-teman sudah mempercayai saya meskipun saya itu masih sangat prematur terhadap yang namanya organisasi. Tapi dengan keberanian, kepercayaan teman-teman, saya membawa kepercayaan teman-teman, alhamdulillah feedbacknya bagi saya itu sangat besar. Contohnya kita bisa berbicara lebih lancar di tempat umum, kita bisa memimpin rapat, kita bisa merealisasikan kegiatan-kegiatan yang tidak pernah saya lakukan gitu. Begini, masih ngejar Bapak. Oh iya, sekarang Mbak Vivi. Mbak Vivi feedbacknya apa kepada diri Mbak Vivinya? Kalau terhadap saya sih kayak bisa menambah wawasan, pengalaman kayak gitu, bisa kan di IMPAS banyak orangnya, bisa menambah teman baru kayak gitu, terus bisa mendisiplinkan waktu belajar, lebih bertanggung jawab, menjadi pemimpin kayak gimana gitu. Oke, Vivi di IMPAS cuma cari pengalaman atau cari keluarga? Yang saya dapatkan pengalaman, bukan cari pengalaman. Oh, gimana? Apa mencari calon keluarga atau pengalaman gitu, gimana? Apa gak mau suami antar pulau? Apanya cari di Pamekasan? Kalau apa sohib yang males. Gak apa? Monggo.
Apa le pertanyaan gitu? Oh, mau yang didapatkan di dalam impas tersebut? Apakah hanya pengalaman saja, apa kekeluargaannya gitu? Kekeluargaan dan pengalamannya. Oh, berarti dua-duanya. Iya. Berarti juga cari jodoh juga di dalam impas. Enggak. Oh, berarti sudah ada. Sudah ada berarti jodoh sekarang. Privacy. Oh, privasi. Oke, privasi. Oh, berarti mengakui bahwasanya sudah punya pasangan sekarang, Pak Vivi. Oke. Sekarang Mas tanya ya. Tadi jadi ketua. Biasanya kalau calon ketua itu biasanya ada yang menghandle kamu jadi ketua, begitu. Ada yang cak kasar nyongki. Oh, Anu Bapak, nyongki itu mengangkat Mas Fata itu jadi ketua gitu. Maksudnya yang ada di tim sukses. Nah, mendukung tim sukses. Apakah ada cutting atau angkatan Masnya yang mendukung tersebut, menyuruh Masnya jadi ketua di impas? ya sebenarnya bukan pas disuruh, tapi dari teman-teman keseluruhan yang ada itu langsung menunjuk saya gitu. Ya. Artinya apa? Mungkin teman-teman itu menilai saya itu bisa, sehingga teman-teman yang ada di impas dari tahun sebelumnya itu menilai saya bisa, sehingga saya itu yang ditunjuk gitu. Sekarang kan sibuk sama BEM ya, jadi wakil pres BEM. Bagaimana? Apakah proker di impas itu akan terhambat? Ya enggak. Ya, soalnya kan kita sebagai organisatoris kita harus bisa mengatur waktu. Kapan kita mengadakan rapat di impas dan kapan kita mengadakan rapat di BEM. Artinya apa? Ketika ada rapat yang diadakan di impas terus bentrok dengan BEM, nah maka kita harus memilih antara salah satunya. Ketika kita memilih satu ya, perbandingannya satu. Undangan itu yang lebih dulu yang mana? Contohnya yang impas. Nah, impas. Terus BEM belakangan, otomatis yang mengambil yang impas karena impas lebih dulu. Nah, kalau seumpamanya BEM lebih dulu, saya mengambil BEM asalkan saya di impas tidak menjadi peran penting. Akan tetapi ketika saya menjadi peran penting dalam impas, meskipun surat BEM ke saya lebih dulu masuk, maka otomatis saya memilih impas. Karena kenapa? Seumpamanya saya harus memimpin rapat di impas, maka secara otomatis saya harus ke impas. Soalnya di impas sendiri saya sangat dibutuhkan itu. Kalau sama-sama BEM ya, sama impas nggih Pak ya, rapat itu pres BEM-nya kan nggak ada gitu. Sama-sama ingin memimpin rapat, bagaimana itu? Ya gampang. Kan apa artinya kita diskusikan dulu dengan teman-teman. Bahwasannya saya ini ada acara sebentar, paling lambat lah 15 menit gitu loh. Oh, saya nanti 15 menit nyusul untuk BEM karena saya di impas harus memimpin rapat, saya akan dipercepat untuk rapat yang di impas gitu. Artinya sama-sama dipentingkan. Berarti meminimalisir waktu. Oh, sekarang Mbak Vivi, saya tanya sama Mbak Vivinya. Sekarang sibuk apa? Organisator skripsi. Atau skripsi semester 7. Berarti mengganggu nggak kegiatan impas ini terhadap skripsinya Mbak Vivi? Enggak, kan enggak tiap hari juga. Enggak tiap hari ngumpul. Ada waktunya kayak malam Jumat gitu. Masa setiap minggu full ngerjain skripsi, enggak ada healingnya gitu. Oh, berarti kegiatan impas itu ada jadwalnya? Apa langsung dadakan? Jadwal. Oh, terjadwal berarti ya. Ini ya hari ini seperti UKM yang sudah ada. Kalau LPM itu malam Rabu begitu. Oke. Kegiatannya apa? Sekarang saya tanyakan kegiatan yang hampir dekat. Kegiatan impas yang hampir dekat dari Mas Fatanya terlebih dahulu. Yang untuk kegiatan impas itu akan ada 3 jenis. Yang pertama itu ada kegiatan mingguan, yang mana kita kegiatan mingguan itu dikasih nama ngobrol pintar. Ya, nanti di dalamnya itu ada istilahnya kita membahas sesuatu lah, atau ada di antara teman-teman kita itu yang menjadi pemateri, ada moderatornya, sehingga di dalamnya ngopi tersebut kita bisa mendapatkan hal yang baru meskipun itu cuma sedikit gitu. Terus yang kedua ada program atau proker itu bulanan kayak tahlil bersama gitu. Nah, terus yang ada tahunan. Nah, tahunan di sini bisa saja kegiatan tersebut dilakukan selama 1 tahun 2 kali bisa, atau juga 1 kali. Nah, alhamdulillah kemarin itu kita
yang proker tahunan itu berjalan, yakni pengabdian masyarakat itu termasuk ke proker tahunan. Alhamdulillah sudah berjalan kemarin. Oke, sekarang Mbak Vivi. Mbak Vivi kan tadi katanya sudah punya pasangan ya. Makanya para netizen sudah kan kepoin. Tadi katanya Mbak Vivi sudah punya pasangan. Semester berapa kira-kira pasangannya? Sudah lulus Oh, sudah lulus. Prodi farmasi. Oh, berarti ini prodi apa sekarang Mbak Vivi? Perawat. Lah lintas, berarti jodohnya itu lintas prodi. Oke. Kirain tadi farmasi. Sekarang Mas tanya. Sudah punya pasangan Mas? Takutnya netizen ada yang tanya. Sudah punya pasangan? Kalau pasangan itu istilahnya ya pasangan itu suami istri. Pacar. Ya, lebih tepatnya Oke, lebih bahasanya pacar. itu pacar. Pacar, gitu. oke. Kalau pasangan itu kan suami istri, ya kan? Pasangan. Nah, kalau pacar sih ada. Ada. Ya. Prodi apa? Prodi di 4 kebidanan. Di bagi bidang. Oh, berarti cutting apa seangkatan atau adik Sederajat. Sederajat. Oh, Iya. berarti seangkatan. Iya. Pura-pura nggak tahu. Ketemu di mana itu? Waktu sama angkatan dulu. Kok bisa lintas prodi begitu? Ya kan di sini kan banyak istilahnya, ada UKM, ada organisasi. Oh, Terus ketika kita itu masih mahasiswa baru kan all prodi kan disatukan. Oke. Ya, ada yang kita. Oh, berarti ketemu waktu kalau nggak UKM ataupun organisator gitu. Ya. Organisasi. Oke. Sekarang Mbak Vivi kan lagi menggarap skripsi nih semester 7. Kan juga masuk ke IMPAS. Masuk juga gak ke UKM ataupun organisasi di NHM? Iya, UKM. UKM apa? Fosma biasanya prokernya banyak. Fosma sebagai PDD. PDD. Oke. PDD kalau di BEM itu Infocom CPC. Iya. Oke. Apakah kalau Fosma ya sama IMPAS organisasi yang menurut kita Fosma itu kan sibuk. Bagaimana, apakah mengganggu skripsinya Mbak Vivi yang sekarang? Kalau mengganggu sih kan saya sudah demisioner kalau yang mengerjakan skripsi sekarang. Jadi udah nggak ada. Berarti nggak mengganggu gitu. Apakah judul skripsi? Apakah judul skripsi ini mendapat judul itu dari organisasi IMPAS ataupun Fosma ataupun yang lainnya begitu? Dari dosen pembimbing langsung. Oh, langsung dosen pembimbing yang memberikan. Kamu judulnya ini. Enggak sih, ditanyain tema dulu apa gitu, terus diarahkan ke sini gitu. Semoga saja saya juga begitu ya. Doakan saja. Tapi masih lama. Jadi sekarang skripsi mau lanjut nurse apa cukup S1 keperawatan? Harus nurse. Harus nurse. Kalau Mas Fata kan sekarang S1 farmasi. Apakah ada iming-imingan atau ada berpikiran ingin melanjutkan atau cukup sampai S1 saja? Ya kalau namanya ilmu sih S1 itu masih kurang. Karena di tuntutan dari pemerintah untuk kita bisa mendirikan apoteker harus lulus profesi apoteker, mau tidak mau saya harus lanjut. Bahkan saya itu mempunyai inisiatif lanjut sampai S3 sampai dapat titel profesor doktor. Oke, profesor, doktor, insinyur, Kiai Haji Abdul Fatah. Paling belakang itu SPP enggak begitu ya? Sama enggak? Ya kita doakan sama-sama aja, semoga yang tercapai, semoga apa yang mau dicapai tercapai begitu. Amin. Begitu juga Mbak Vivi. IMPAS ini organisasi yang masih baru menurut saya. Ya, masih baru dari 2021. 2021. Oke, 2021, 2022. Berusaha 1 tahun berarti. Iya. Yang berdiri baru 1 tahun. 18 Mei. 18 Mei. Cukup baru berarti.
Tapi prokernya lumayan ya. Apakah impas ini diakui oleh NHM atau pernah dipanggil gitu? Kenapa sama guru BK ataupun pihak lembaga? Pihak lembaga apakah pernah dipanggil? Ya, untuk impas sendiri ya tidak pernah dipanggil sama pihak-pihak kampus. Cuman pihak-pihak kampus kayak contohnya Bapak Hasin itu sudah mengetahui bahwasannya pemekasan itu ada yang namanya impas di NHM. Gitu. Jadi secara tidak langsung atasan dari kita yang ada di Stikes Mudia Wisata Madura mengetahui bahwasannya di pemekasan ada ikatannya. Gitu. Ya. 70 anggota tadi sudah dijelaskan di 70 anggota. Apakah itu setiap ngopi ya ngobrol pintar tadi hadir semua 70 itu? Iya. Kan ada yang dari asrama juga. Oh, asrama. Asrama itu berarti total 70. Asrama itu berapa persen kalau 70 itu? Berapa orang? 50-50 lah. Oh, 50-50 berarti sekitar 40-30 gitu. Berarti kalau di luar asrama nih ya, ngopi, ngobrol pintar. Kan di impas itu lintas prodi, ya kan, lintas prodi. Apakah yang dibahas dalam ngopi ngobrol pintar itu yang katanya ada moderator gitu? Apakah cuman satu prodi yang dibahas atau farmasi bahas, gantian nanti prodi keperawatan dibahas, analis dibahas begitu, ataupun beda topik yang dibahas? Ya, karena di situ lintas prodi, otomatis teman-teman itu mengambil tema yang secara umum. Artinya tidak fokus terhadap farmasi, terhadap perawat, enggak. Contohnya kayak mengambil dari yang sangat viral saat ini, seumpamanya kayak keagamaan gitu ya. Iya. Artinya apa? Kita belajar di dalam dunia kesehatan, tapi kita tidak melupakan terhadap nilai agama kita. Gitu. Artinya apa? Juga dikombinasi pengetahuan secara medis dengan secara agama. Gitu. Dikombinasi biar ketika kita mau mengambil tindakan di dalam medis, apakah ini benar menurut agama? Contohnya, kalau seumpamanya nanti ada seorang perawat, lalu ada pasiennya yang sangat ambisius, marah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana? Mungkin di medis juga diajarin, tapi agama juga mengajarkan. Oh, ini loh, menurut agama seperti ini. Oh, medis juga seperti ini. Artinya apa? Sejalan. Gitu. Kalau biasanya ya, kalau di organisasi yang resmi itu ada ADRT-nya, ya, ada pembinanya, nah begitu. Saya tanyakan kepada impas, apakah sudah membentuk ADRT ataupun ada pembinanya yang menaungi, yang melindungi impas tersebut, organisasi impas tersebut. Mbak, Sudah ada. Siapa? Bapak Aliul Akbar. Oh, Bapak Aliul Akbar. Oh, beliau juga menaungi impas begitu. Iya. Berarti ADRT-nya sudah juga. Untuk ADRT tersendiri tidak dibuat. Karena kenapa? Otomatis setelah ada organisasi yang sudah ada ADRT-nya, kita harus mengambil tindakan. Karena kembali ke pertanyaan tadi yang di awal, bahwasannya saya sudah menjawab tidak ada secara administrasi untuk menjadi anggota impas. Artinya apa? Impas di sini cuma mewadahi teman-teman yang memang mau betul-betul berorganisasi. Tidak ada paksaan. Itu. Kamu harus ikut impas, enggak. Kamu dari pemekasan harus ikut impas, enggak. Tapi teman-teman itu yang betul-betul mau berorganisasi, dia akan bergabung. Hanya membentuk kesadaran diri, introspeksi diri lah. Saya orang pemekasan ini ada ikatannya. Jadi teman-teman yang sudah introspeksi diri bergabung di impas itu. Kalau semuanya tidak ada RT-nya, otomatis saya harus, oh kamu kalau gak hadir harus seperti ini. Ada tekanan, soalnya sudah ada patokannya. Gitu. Ada undang-undang gitu. Iya. Kalau melanggar emang bisa dipenjara. Ada RT-nya. Oke. Setahu saya ya, impas itu Pak Kata. Lupa ada ngebling Pak. Kok bila nak berdua nanya ke? Lupa. Ini ada pertanyaan dari kau tak baca siapa? Oh, ya. Kak. Pusing-pusing. Oke. Impas yang baru-baru ini tenar di iya Pak, tenar. Tenar.
Rame. Oh iya, rame oh ya. Impas yang akhir-akhir ini rame dibicarakan oleh adik-adik maba, tidak terkecuali oleh orang Impas tersendiri, karena waktu itu ada kegiatan sosialisasi kan Impas di asrama. Begitu berarti anggota Impas itu sosialisasi untuk menarik minat orang Pamekasan tersebut untuk bergabung ke Impas begitu. Iya. Menarik. Iya, itu. Berarti tidak ada paksaan di dalam organisasi tersebut. Tidak ada. Seumpama mengadakan kegiatan, apakah kita mengeluarkan uang saku atau ada emang setiap bulan ada kas ataupun kita dibiayai oleh lembaga? Ya untuk itu sendiri yang pertama kalau uang kas ada setiap pertemuan ya ada setiap minggu ada itu uang kas. Tapi ketika kita mau mengadakan kegiatan yang membutuhkan dana banyak, kita itu membuat proposal, yang mana proposal tersebut kita ajukan kepada alumni-alumni dari Pamekasan. Dan alhamdulillah kemarin sedikit banyak sumbangan dari alumni-alumni yang ada di Pamekasan yang sudah bekerja, alumni NHM yang sudah bekerja. Jadi saya mengajukan, ini kak ada kegiatan Impas seperti ini. Alhamdulillah dari pihak sana itu responnya baik. Oh bagus deh, teruskan kembangkan. Berarti yang kan ini baru ya, organisasi baru. Berarti yang memberi donatur emang sudah masuk di dalam anggota ataupun sebagai anggota kehormatan. Nah, untuk itu karena kita membuat grup yang memang khusus untuk alumni dari Pamekasan dan mengenalkan bahwasannya Pamekasan sekarang itu sudah mempunyai ikatan, sudah mempunyai forum, kita sudah mempunyai wadah untuk anak-anak Pamekasan, dan para alumni tersebut merespon dengan baik, sangat berapresiasi pada teman-teman yang masih aktif di Stikes Mudia Husada Madura karena masih bisa merangkul teman-teman yang ada di Pamekasan. Gitu. Mungkin Mbak Vivi ada tambahan sedikit tentang mengenai Impas ataupun Impas itu tentang organisasi Impas. Impas itu membuat saya percaya diri ataupun Impas itu membuat saya nyaman. Nah begitu. Silakan ada tambahan. Ngebleng jengkol. Iya. Bertanya lah, bagaimana? Mungkin Mbak Kamu ngomong soalnya. Kristas. Aja, kenapa Kan mah ada bangga bilang. menjadi Oh anak Impas. anak Impas? Kan pas penutup sih Pak terakhir kemarin. Oh oke. Oke siap. Oke, Impas. Saya tanya ke Mbak Vivi terlebih dahulu. Oke. Apakah ada rasa bangga terhadap organisasi Impas tersebut? Menurut Mbaknya gimana? Kalau rasa bangga sih pasti ada. Karena kan kita bisa mengenalkan ke orang-orang, ini loh orang Pamekasan juga bisa gini melalui ikatan. Kayak kan masih, kalau setahu saya ya ikatan tuh hanya ada di Pamekasan, yang lain kayak Sampang, Sumeneb ada tapi cuma kurang aktif gitu. Vakum gitu. Kita bahasanya vakum gitu, ikatan-ikatan yang lainnya. Oke, menurut Mas Latanya gimana? Jadi kalau menurut saya pribadi di Impas di sini sangat sangat antusias sekali saya. Karena kenapa? Pertama ya, yang saya jelaskan tadi bahwasannya baru-baru gabung langsung ditunjuk jadi ketua. Ya. Jadi mau tidak mau saya harus lebih bersemangat, harus lebih bangga daripada teman-teman yang lain. Gitu. Sehingga menjadi panutan dari teman-teman. Oh ini loh ketuanya semangat, masa pas bawahannya nggak semangat? Kalau ketuanya nggak semangat, bagaimana bawahannya? Kan seperti itu. Ketuanya semangat, bawahannya kalau ada nih anggota yang emang cuman ikut-ikutan atau nggak aktif, apakah itu ada ranahnya ranahnya apakah mau dikeluarkan dari grup langsung, apa kita edukasi? Seperti yang Kak Fata tadi jelaskan, ikatan mahasiswa Pamekasan ini kan nggak ada paksaan untuk ikut ke kami gitu. Jadi terserah mau ikut ya ayo,
kalau nggak mau ya udah. Oh, berarti kalau ngopi ngobrol pintar itu ya kadang ada yang datang, kadang yang tidak datang. Berarti yang tidak hadir itu kita tidak rekap, kita acuh tak acuh berarti ke anggota yang emang tidak aktif di IMPAS begitu. Sebenarnya bukan pas acuh tidak acuh. Nah, bahasanya ini lebih pas itu kita memberikan solusi kepada teman-teman yang kurang acuh tak acuh tersebut. Memberikan solusi bagaimana teman-teman itu kita tanyai. Bagaimana teman-teman kok bisa tidak aktif? Bagaimana teman-teman kok bisa tidak hadir? Kenapa? Alasannya apa? Apakah karena bosan pada IMPAS, karena kegiatannya seperti ini saja, atau bagaimana? Sehingga jika teman-teman, saya ingin bosan, pengennya saya itu ada pemateri dari dosen, kayak dari siapa, monggo. Gitu. Artinya teman-teman apa yang diinginkan di IMPAS, saya itu mewadahi. Kalau memang pengen seminar nih, meskipun cuma kecil-kecilan, semua anggota IMPAS, oke lah, ayo. Dananya dari mana? Ayo kita buat proposal. Mau diadakan di mana? Oke. Kalau ke anggota yang tidak aktif begitu ya? Iya. Tadi yang pertama kalau saya pribadi ke PA yang namanya PA Kang Upala Pecinta Alam. Kenapa kita emang ke keluargaan Nyakra di situ? Ini kita mengaca kepada UKM. Kita waktu Diksar, Diklat emang kita digebleng mencintai organisasi tersebut. Makanya kenapa kalau kita diambil sekerasnya saja, kita bisa marah. Karena perjuangan mengambil sekeras tersebut emang tidak mudah. Kita emang benar-benar usaha. Apakah ada IMPAS? Adakah acara IMPAS? Inginnya IMPAS itu seperti itu. Maksudnya kalau emang sudah masuk harus benar-benar cinta kepada IMPAS. Apakah ada pandangan ke situ? Untuk itu, karena IMPAS di sini tidak mempunyai DRT, tidak mempunyai patokan, tidak mempunyai undang-undang. Artinya apa? Ketika teman-teman dari Pamekasan yang ada di Sikes Budaya Wisata Madura, secara tidak langsung, secara aktif maupun tidak aktif di IMPAS itu sudah diakui di IMPAS. Ini loh anggota IMPAS ya dari Pamekasan. Meskipun mereka tidak sadar, tapi kita sebagai pengurus yang ada di IMPAS tetap mengakui mereka. Tapi bagaimana ketika kita itu berjumpa di mana, tetap memberikan arahan. Gitu. Ayo kita ikut, ayo kita ini ada ngopi nih IMPAS gitu. Artinya kita mengayomi. Forum silaturahmi gitu Iya. sebagai wadah. Oke, pas. Tanggapan kalau misalnya ada kasus anak Pamekasan yang tidak mau gabung dan tidak bangga dengan Pamekasan. Sudah Pak DRT sudah hadir kan apa ini kok? Oh, kata banyak. Oke. Atau mahasiswa yang dia tidak bangga dengan Pamekasannya dan tidak mau gabung. Oke. Nih tanggapan bagi kita mulai dari nanti Mbak Vivi langsung ke Mas Patanya. Tanggapan bagaimana kalau misal ada anggota IMPAS yang mau anak-anak Pamekasan, bukan anggota IMPAS ya, anak-anak Pamekasan itu tidak mau mengikuti IMPAS tersebut, tidak mau bergabung. Bagaimana tanggapan Mbak Vivi? Iya, kalau saya pribadi untuk menanggapi hal tersebut. Gimana Vivi? Oke, aja mungkin gak tanya jawab aja dengan syuting aja. Tanya jawab. Ulang lagi, Pak. Saya monggo Mas Patah dulu. Ya, untuk itu ketika ada emang anak Pamekasan tidak mau ikut dengan IMPAS, saya sudah jelaskan tadi, kita tidak mempunyai DRT, tapi kita sebagai wadah tetap mengakui hal tersebut bahwasannya anak ini memang anak-anak IMPAS meskipun mereka tidak mau ikut. Karena kenapa? Di IMPAS ini tidak ada paksaan, cuman bentuk kesadaran diri kita terhadap organisasi ini. Kita sudah dikasih wadah, tapi bagaimana teman-teman itu mengisi wadahnya gitu. Kita sebagai wadahnya, bagaimana teman-teman berpartisipasi di dalamnya. Tapi alhamdulillah meskipun IMPAS di sini tidak mempunyai DRT,
anak-anak Mekasan itu sangat antusias untuk bergabung di organisasi. Mungkin anggapan mereka pertama bisa mencari anak-anak Mekasan, bisa saling kenal antara satu sama lain sehingga kemistrinya dapat, dan sehingga ketika kita itu lulus semuanya dari profesi, dari NHM itu ada sebuah peluang kerja, lowongan pekerjaan itu ada. Tentunya kita itu akan memberikan informasi terlebih dahulu pada anak-anak IMPAS gitu. Oh ini loh di Surabaya ada lowongan pekerjaan mengenai hal ini, langsung bisa manfaatnya itu dampak gitu. Contohnya kayak kemarin itu ada satu teman saya itu ada sebuah lowongan pekerjaan di share di IMPAS gitu. Artinya apa? Teman-teman tuh tahu bahwasanya oh ini ternyata manfaatnya ada IMPAS. Saya bergabung, saya bisa mendapatkan pekerjaan melalui anak-anak IMPAS seperti itu. Ketika ada pekerjaan nggak mungkin. Saya orang Pamekasan, saya mendapatkan lowongan pekerjaan di mana lah gitu. Ini ada lowongan pekerjaan, tolong ditawarkan ke teman-temannya. Pasti saya mengutamakan anak-anak IMPAS, orang-orang Pamekasan. Kenapa? Pertama, mengatasi yang namanya pengangguran ya, karena tidak mungkin yang semuanya lulusan S1 D3 D4 mempunyai pekerjaan semua, nggak mungkin, pasti ada lah gitu ya. Tapi semoga itu tidak terjadi gitu. Berarti apapun informasi, berarti Fata itu memprioritaskan anak IMPAS gitu, anak-anak yang bergabung di IMPAS. Bagaimana kalau anak-anak yang tidak bergabung di dalam grup tersebut? Ya otomatis mereka itu harus menerima konsekuensinya gitu. Kita sudah mewadahi, kita sudah mengayomi, tapi anak-anak tersebut masih belum sadar gitu. Artinya kita sudah menjalankan, mengayomi, mewadahi, tapi teman-teman tersebut tetap tidak sadar. Kita memaksa seperti apa kan seperti itu. Soalnya kan kita nggak mungkin kamu harus ikut seperti ini seperti itu, nggak mungkin. Kita sudah dewasa semua, kita sudah bisa memilih mana yang kita harus ikuti, mana yang kita harus hindari. Iya. Gimana tanggapan Mbak Vivi terkait kasus tersebut? Iya, kata Mas Fata tadi gak ada paksaan dalam organisasi ini. Untuk mahasiswa yang aktif juga kan nantinya pasti dapat penghargaan, kayak dapat sertifikat kayak gitu, terus lebih kenal banyak teman. Kalau semisal kerja di sini terus butuh kosan, kan pasti yang dihubungi pasti anak Pamekasan, pasti kayak banyak jalur informasi kayak gitu. Tadi membahas sertifikat, berarti ini organisasi resmi, ada sertifikatnya, berarti bisa kita syarat untuk skripsi. Apakah bisa sertifikat IMPAS itu sebagai syarat membuat skripsi? Gimana? Kan ini organisasi eksternal, jadi sebagai penghargaan lah karena kita udah aktif, jadi diberikan sertifikat kayak gitu. Biar kalau udah lulus ingat saya pernah ikut ini loh, ini sertifikatnya kayak gitu. Walaupun kan bukan organisasi internal. Oh berarti kalau IMPAS itu ada purnanya juga pengurusnya? Ada purna begitu kan? Setiap tahun gitu, itu pemberian sertifikatnya kan, ada pengurus sudah purna begitu kan, makanya diberikan sertifikat. Kalau pemberian sertifikat insya Allah akan berjalan yang tahunnya Kak Fata ini. Oh tahun sekarang mau diberlakukan begitu. Tapi kenapa teman-teman dikasih sertifikat? Biar teman-teman itu ada rasa cintanya kepada IMPAS. Nah, untuk mengasih sertifikat tersebut pada teman-teman yang aktif, bukannya kita yang jadi pengurus di IMPAS bukan diskriminatif, tidak adil, bukan gitu. Akan tetapi biar mereka itu merasakan, oh kalau yang aktif dapat sertifikat, yang nggak aktif tidak dapat sertifikat. Nah, yang aktif di masanya saya itu akan dikasih sertifikat 1 tahun jabatan saya di IMPAS. Setelah itu sebelum pelepasan dikasih sertifikat. Nah, apakah
di tahun selanjutnya tetap seperti itu, saya juga nggak tahu. Tapi harapan besarnya tetap diberlakukan gitu. Karena kenapa? Beda pemimpin, beda cara. Oke. Ya. Berarti per tahun itu dirombak ulang kepengurusan di IMPAS tersebut. Iya. Iya, karena kenapa? Melatih teman-teman yang ada di IMPAS bagaimana menjadi leadership, bagaimana memberikan wawasan, bagaimana cara berpikir gitu. Kalau pas umpamanya nih ya, saya menjabat di IMPAS karena saya ada di NHM selama 4 tahun. Pas saya selama 4 tahun, bosan gitu. Karena kenapa? Pasti kepemimpinannya saya tetap seperti itu, gak mungkin berubah. Nah, disitulah kita memberi wadah, memberi ruang kepada teman-teman mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin di IMPAS, melatih menjadi pemimpin, melatih berbicara di depan dan lain sebagainya. Dan kita sebagai senior, kita nanti itu memberikan arahan. Oh, mungkin kalau dulu ini seperti ini loh. Kalau ada rapat seperti ini loh, kalau ada acara kayak gini, konsepnya kayak gini, ya gitu. Ya begitu Mas Bata, soalnya Mas Bata ini ya cukup berpengalaman tahun kemarin ya di BEM. Makanya apa-apa yang di BEM itu dicobakan ya di IMPAS. Cara BEM, cara kakak-kakak kita yang di BEM itu kita aplikasikan ke IMPAS gitu ya Mas Bata. Ya sebenarnya kalau masalah pengalaman bukan cuma di BEM. Oh, ya. Dari sebelum saya masuk ke sini sudah banyak. Alhamdulillah kalau masalah pengalaman dalam organisasi itu bisa dikatakan sudah banyak gitu. Baik dari OSIS, dari forum-forum yang ada di luar gitu. Soalnya mulai sejak saya itu masuk MTS, Madrasah Sendiri itu sudah bergabung yang namanya organisasi. Itu Mas Bata seorang organisasi. Berarti Mas Bata itu seorang organisator. Toris ya, Oke, tentang IMPAS tadi sudah dijelaskan dan dikasih kasus. Sekarang kesan pesan terhadap IMPAS ataupun kepada anak-anak yang belum masuk IMPAS nih, Ya, gitu. Pesan-pesannya apa? sebelum melangkah pada pesan dan kesan ya. Ada nih sebelum saya tutup ya untuk acara ini ada pertanyaan yang unik buat kakak hostnya ini. Oh ya. Ya. Silakan. Apakah kakak hostnya benar apa yang diisu-isukan di luar itu bahwasanya kak hostnya di sini ditinggal tunangan? Oke, itu sedikit Pak. Privasi Pak. Privasi taruh lede ya udah Pak Pak. Oke, untuk terkait masalah tersebut ya, kalau isu tersebut ya kan yang namanya jodoh itu gak tentu itu milik kita gitu. Ya kalau masalah milik kita, kalau ya isu tersebut ya emang benar Bapak. Emang benar waktu itu sudah ya, emang benar. Oke, sekarang Kilana juga pertanyaan. Oh, ternyata yang diisukan di luar sana itu benar ya. Oke, benar. Ini juga ada isu yang menarik tentang Kak Sohib di sini. Oke. Katanya Kak Sohib itu sekarang lagi dekat dengan maba ya. Pak, ini Kak Pak. Lewat Pak. Allah ya kading. Apa? Oh enggak dibilang ulang Mas. Kenapa? Ini ada isu lagi mengenai Kak Sohib. Ternyata banyak isu ya. Iya, sekarang. ini untuk memastikan biar kita itu tidak salah resepsi, tidak menilai orang, seperti ini, tidak mengklaim seperti ini seperti itu. Nah, kalau dari tahu langsung dari Kak Sohib kan langsung afdal, langsung sohih gitu loh. Nah, di luar sana itu katanya Kak Sohib itu dekat dengan maba sekarang. Apakah benar itu? Kalau yang namanya dekat ya benar. Oh, benar. Yang namanya dekat ya sekarang kalau dekat itu benar. Pak, kata dulu Pak. Lo boleh bertanya. Lo boleh lagi bertanya-nya ya pertanyaan. Lo boleh lagi bertanya Pak. Ayo Tata, ulang lagi. Kan apa yang ditanyakan kan tadi isu. Sekarang apa isu? Sekitar isu. Monggo Mas Bata. Ditanyakan. Iya, itu benar ya. Bahwasanya Kak Sohibnya sekarang itu masih dalam proses pendekatan pada maba ya. Apa memang sudah jadian atau gimana ini? Oke, masalah proses
Kalau masalah proses ya alhamdulillah sekarang sudah jadi. Oh, sudah jadi tunangan apa gimana? Apa jadi pacar? Kalau yang namanya tunangan Masih trauma. Belum. Trauma ya. Takut ditinggal lagi. Ada kemungkinan ditinggal gitu. ya masalah trauma wajar itu Pak. Sudah tisu. Kalau masalah trauma itu kan wajar bagi cowok, biasa. Kalau masalah percintaan di bidang percintaan itu ada yang enak, ada yang tidak. Oh, kalau percintaan enak seperti apa? Kalau dalam percintaan yang enak itu seperti Ya apa? kita semangat belajar, dalam belajar feedbacknya itu lebih bagus. Kita lebih semangat, lebih belajar. Kita ada yang mengingatkan untuk makan. karena sejujurnya ya saya di media ya yang dibilang aktif emang benar aktif apa-apa dalam kegiatan itu emang aktif. Yang namanya makan kadang sering lupa. Oke. Aktif tapi sering. Sekarang alhamdulillah ada yang mengingatkan. Terus tipenya Kak Sohib itu cewek seperti apa sih? Udah Pak. Ya. Tipenya cewek Kak Sohib itu seperti apa? Apakah cantik, apakah putih, apa seperti apalah gitu. Nanti saya balik tanya ya. Begini, masalah tipe setiap orang itu kan berbeda-beda. Kalau menurut saya intinya yang menerima apa adanya lah. Kan kita sudah punya patokan dalam hadis. Gimana hadisnya itu? Memilih seorang wanita itu 4 kriteria. Ya Mas Wata juga yang para netizen juga tahu ya 4 kriteria wanita yang emang sudah ada patokannya gitu. Oke. Silakan Mas untuk kita lanjutkan ya pembahasan topik hari ini. Apa? Iya nanti podcast lain kali. Oke. Nanti kalau kurang kalau kurang tentang isu-isu di kampus ya Mas Bata juga banyak isu begitu ya. Oke. Ya closing statement ya tadi ya. Pesan dan kesan saya untuk teman-teman yang ada di Pamekasan. Langsung peke. Nggo. Ya kan katanya Ya. Kak nih. Isu. Langsung menjawab dari pertanyaan Kak Sohib tadi. Oke. Pesan dan kesan kami dari keanggotaan yang ada di IMPAS Ikatan Mahasiswa Pamekasan, marilah kita bekerja, marilah kita bersatu, bukan untuk saya, bukan untuk siapa, tapi buat kita semua. Karena kenapa? Biar anak-anak Pamekasan itu kompaknya itu ada, solidnya itu ada, gitu teman-teman. Dan anak-anak Pamekasan IMPAS di sini mempunyai ciri khas. Ciri khasnya itu pecreh parjuke. Oh, iya. Juga. Apa artinya itu Mas? Pecreh parjuke itu kita beruntung gitu. Pecreh beruntung. Parjuke kita itu selain beruntung, kita bisa apa istilahnya parjuke itu kalau dalam bahasa Indonesianya ya lebih leluasa gitu. Lebih leluasa. Pecreh tapi lebih leluasa, lebih banyak teman dan lain sebagainya. Oke. Menurut Mbak Vivinya, kesan-pesan atau closing statement nih kepada anggota yang tidak ingin masuk IMPAS ataupun yang sudah menjadi anggota. Baik, yang pertama untuk kesannya, jujur saya sangat bangga berada di anggota organisasi yang tahun ini dan tahun sebelumnya, karena dalam organisasi ini saya bisa belajar bagaimana mendisiplinkan waktu, terus pengalaman kalau di masyarakat itu kayak gimana. Jadi nanti kalau udah jadi perawat gak kaget kayak gitu. Terus pesannya untuk anggota yang selanjutnya mungkin maba 2023 menonton podcast ini, ditunggu kabar baiknya di Ikatan Mahasiswa Pamekasan, kekompakannya, terus pokoknya karya-karyanya ditunggu untuk akademisionernya. Oke, baik, sekian dari kami dari Bosan obrolan santai pada sore hari ini. Kita cukupkan ya. Apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup. Atau ada closing statement lagi? Nggak ada. Sudah cukup.
Oke, saya host pamit undur diri apabila ada tutur kata yang tidak berkenan kepada Mas Fata atau Mbak Vivi atau para netizen. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa komen, like, subscribe di bawah ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai